Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, marilah pada hari yang sangat mulia ini, hari Ramadan, bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah-hikmah, kita memuja dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai bentuk kenikmatan-kenikmatan kepada kita sekalian. Nikmat umur panjang, nikmat sehat lahir dan batin, nikmat sempat sehingga kita bisa menyempatkan untuk beribadah di bulan puasa ini. Semoga ibadah kita sekalian benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati, merahmati kehidupan kita sekalian sehingga kita nanti kembali ke hadapan Allah nanti penuh dengan ridho dan ampunannya. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kalau kita bicara masalah tentang hidup dan kehidupan, pasti semua orang ingin menghidup yang bahagia, ingin hidup yang sejahtera. Baik itu hidup bahagia sejahtera di dunia maupun hidup bahagia sejahtera di akhirat kelak. Sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kebaikan hidup di dunia dan supaya diberi kebaikan hidup di akhirat. Kalau hamba-hambanya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doa para hambanya ini. Maka Allah menurunkan satu solusi, menurunkan satu tip, menurunkan suatu solusinya. Apa itu? Yaitu jadikan dirimu sebagai Islam yang sempurna. Jadikan dirimu sebagai orang yang kafah, Islam yang kafah. Maka itu akan bisa untuk menghantarkan kamu menggapai hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tip, yaitu untuk memberikan solusi supaya benar-benar kita mendapatkan hidup, menggapai hidup yang baik, hidup yang bahagia, yang sejahtera untuk hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Tipnya apa? Yaitu jadikan dirimu sebagai Islam yang sempurna, yang kafah. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala ini ditolak oleh siapa? Oleh orang-orang Muslim itu sendiri. Mengapa? Karena tidak cocok, tidak sesuai dengan kondisi, tidak sesuai dengan keadaan perkembangan zaman ini. Padahal ini perintah, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu sekalian fi silmi, dalam Islam kafah dengan seluruhnya. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita masuk kepada Islam itu secara kafah. Kalau tidak, bagaimana? Mungkin terjebak kepada langkah-langkah setan. Inilah solusi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya benar-benar untuk bisa menggapai hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera, hidup yang baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi ini ditolak. Siapa? Orang-orang Muslim itu sendiri. Mengapa? Karena tidak cocok dengan kondisi, cocok dengan perkembangan zaman. Malah membuat alasan bahwa masyarakat Muslim sudah terracuni, sudah diintervensi dengan pemikiran-pemikiran orang Barat, yaitu di mana ekonominya sudah ekonomi kapitalis, kemudian pendidikannya kapitalis, sosialnya juga kapitalis, politik berbangsa bernegara ini mengambil konsepsi-konsepsi apa yang digagas oleh John Locke, apa yang digagas oleh Montesquieu, apa yang digagas oleh J.J. Rousseau. Orang-orang ini adalah orang-orang non-Islam, orang-orang ini adalah orang-orang kafir yang mempunyai satu gagasan, yang gagasan itu diterapkan oleh masyarakat Muslim itu sendiri. Ini anehnya. Padahal itu orang kafir, mempunyai satu gagasan, kok diterapkan oleh masyarakat Muslim itu sendiri. Itu aneh. Maka oleh sebab itu, marilah kita mewujudkan kesadaran dalam diri kita sendiri. Sadar
bahwa kita hidup di dunia ini adalah permainan. Kita hidup di dunia ini adalah sementara. Kita hidup di dunia ini adalah merupakan ujian cobaan. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Layakkah kita sebagai orang yang nantinya termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala? Layakkah kita nanti sebagai orang-orang yang mutakin? Selayakkah kita sebagai orang-orang yang kafah nanti? Kalau seperti ini, Allah ridhokah dengan keadaan seperti ini? Allah ridhokah dengan keadaan seperti ini? Kalau Allah tidak ridho, pasti kita akan celaka. Dari mana kita masuk ke surganya Allah? Lewat pintu mana kita harus masuk ke surganya Allah? Maka itu membuat satu pertanyaan kepada diri kita sendiri. Kita bertanya kepada kita sendiri bahwa Allah ridho atau tidak, ini tergantung jawaban daripada saudara-saudara sekalian. Dan pada hari ini, hari puasa ini, kita jadikan sebagai momentum, wadah untuk fastabil khairat, untuk kita berbuat baik-baik dan kemudian kita mendapatkan keberuntungan, baik beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaat daripada bulan Ramadan ini. Semoga kita benar-benar akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.